فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Pertemuan yang lalu kita selesai dari Ad-Darsul Awal. Pelajaran yang pertama terkait surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek mulai dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Dikedepankan hal tersebut, ikhwan, karena pentingnya seseorang untuk membacanya di dalam salat-salatnya. Karena setiap orang yang telah masuk ke dalam Islam, di antara hal setelah keislamannya yang awal-awal diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara salat. Dan dari perkara salat, hafalan Al-Quran yang wajib adalah Al-Fatihah karena merupakan rukun. Kemudian setelahnya mengupayakan untuk menghafal dari surat-surat pendek dan mengetahui maknanya. Sekarang kita masuk pada Ad-Darsul Tsani. Ad-Darsul Tsani, pelajaran yang kedua, Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Semua muslim dari yang kecilnya sampai yang tuanya tentunya sudah seharusnya mengenal rukun-rukun Islam secara global. Rukun-rukun Islam yang 5. Dan ketika kita mempelajari rukun Islam, bukan berarti bahwasanya ini pelajaran yang remeh. Kenapa? Karena setiap tingkatan penuntut ilmu dari sisi keluasan apa yang dipelajari berbeda-beda. Banin, anak-anak kecil maupun banat mempelajari rukun Islam sekedar tahu apa saja rukun Islam yang 5. Nah, sekarang ketika kita masuk pada pelajaran rukun-rukun Islam, ya tentunya lebih. Nah, maka antum harus pahami rukun-rukun itu, kemudian adillah, dalil-dalil terkait dengannya, kemudian ahkam seputarnya. Sehingga pembahasan tentang Arkanul Islam pembahasan penting. Dan pada pelajaran kedua ini, ikhwan, bagus apa yang dikumpulkan oleh pensyarah seputar pembahasan rukun-rukun Islam, yang seseorang seandainya dia keluar dakwah di tengah-tengah masyarakat, mengawali dakwahnya, bisa untuk apa? Mencuplik pembahasan-pembahasan di sini, dia kembangkan sendiri. Karena apa? Memang butuh, kan? Kita mengajarkan mulai hal-hal seputar 2 kalimat syahadah. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak paham makna yang benar dari la ilaha illallah. Betapa banyak yang tidak mengetahui rukun la ilaha illallah itu apa. Banyak yang tidak mengetahui syarat la ilaha illallah itu apa saja. Nah, maka itu diantara hal-hal pokok yang harus terus-menerus diulang. Untuk kita ajarkan, kita sampaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan
diri kita sendiri pun butuh untuk mengulang-ulang, untuk semakin menguatkan, mengecek syarat-syarat la ilaha illallah itu sudah ada betul pada kita atau belum, dan yang lainnya. Nah, kita masuk pada kalimat Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam matan beliau pada risalah Ad-Durusul Muhimmah. Qala rahimahullahu taala bayanu arkanil Islamil khamsah. Ini ada kesalahan cetak pada kitab kita, kawan. Wa amma syurutu, ini harusnya nanti di bawah paragraf bayanu arkanil Islamil khamsah. Ini keliru dalam menempatkan paragraf. Mungkin ketika mengcopy kemudian mempastenya tidak pas. Baik, jadi urut-urutannya antum perhatikan sesuai yang akan dibacakan. Qala rahimahullahu taala bayanu arkanil Islamil khamsah. Ya. Penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang 5. Ini pembahasan pada pelajaran kedua. Wa awwaluha wa a'zamuha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan rukun yang pertama serta yang paling agungnya adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Bisyarhi ma'aniha, dengan mensyarah makna dari persaksian la ilaha illallah maupun Muhammadar Rasulullah tadi. Harus tahu apa maknanya. Ini poin-poin pokok yang harus diilmui. Juga ma'abayani syuruti la ilaha illallah, bersama dengan penjelasan syarat-syarat la ilaha illallah. Ini inti pada apa? Pada rukun yang pertama. Kita tahu bahwasanya rukun tersebut yang paling agungnya, juga kita harus tahu syarah tentang maknanya, dan harus tahu syarat-syarat la ilaha illallah. Wa maknaha, adapun makna la ilaha illallah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah muthbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Kalimat ini sangat familiar di telinga kita, di lisan kita. Kenapa? Ini dikutip dari perkataan siapa? Perkataan siapa, Hudzaifah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam Salasatul Usul. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Pada la ilaha, peniadaan semua hal yang diibadahi selain Allah. Kemudian illallah, kecuali Allah. Di sini apa? Penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Berarti makna mudah dari la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, sampai sini kemudian baru naik ke atas, kawan. Baik, maka antum kasih tanda di sini biar suatu saat tidak keliru lagi. Nah, dari la syarikalah ini apa? Terusannya ke atas, ke paragraf yang disebutkan paling atas, karena ada kesalahan dalam penulisan. Qala wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya al-ilmu al-munafi lil jahli wal yaqinul munafi lisyakki. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu yang pertama ilmu yang meniadakan kejahilan, kedua keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan, yang ketiga wal ikhlasu al munafi lisyirk, keikhlasan yang meniadakan kesyirikan, yang keempat wasidqu al munafi lil kadzib, kejujuran yang meniadakan kedustaan,
Yang kelima, wal mahabbatu al munafiyatu lil bughdhi. Kecintaan terhadap kalimat tersebut yang meniadakan rasa benci terhadapnya. Yang keenam, wal inqiyadu al munafi lit tark. Ketundukan, kepatuhan yang meniadakan apa? Pembangkangan, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Wal qabulu al munafi lirad, dan penerimaan yang meniadakan pembantahan, penolakan. Harus menerima kalimat tersebut dan tidak menolaknya. Kemudian yang kedelapan, wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Nah, baru diteruskan ke kalimat waqad jumi'at fil baitaini al-ayat al-atiyain. Nah, syarat yang 8 ini telah dikumpulkan pada 2 bait berikut ini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad kulliha. Ini dihafal ya kawan, bait ini. Juga syarat la ilaha illallah secara rinci tadi dihafal, dan nantinya ketika sampai di syarah dalil-dalilnya dihafal. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Terkumpul apa? 7. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad, dan qabul. Wazida thaminuha, dan ditambahkan yang ke-8, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad kulliha. Ditambah yang ke-8 yaitu kufur, ya, kekufuranmu terhadap selain Allah yang dijadikan sebagai sesembahan. Nah, ini matan. Yang menghafalnya bagus karena apa? Kumpulan dari keyakinan terkait rukun-rukun Islam yang pertama. Qala syarih waffaqahullahu ta'ala, hadha huwa darsus tsani mimma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu min dinil Islam. Ini adalah pelajaran kedua dari hal-hal yang wajib atas para mukallaf untuk mengetahuinya berkaitan dengan agama Islam. Wa huwa ma'rifatu arkanil Islam. Yaitu mengetahui rukun-rukun Islam. Di komah di sini. Wa a'dhamuha ma'rifatu syahadatain allataini ma'rifatuhuma min a'dhamil fara'id wa ahammil wajibati bittifaqil muslimin. Dan yang paling agungnya yaitu mengetahui 2 kalimat syahadah, yang pengetahuan terhadapnya merupakan seagung-agung kewajiban, sebesar-besar kewajiban, dan yang paling pentingnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Berarti Raihan, kalau antum ditanya apa dari rukun Islam yang paling besar, yang paling wajib, paling penting kewajibannya untuk diilmui, syahadah. 2 kalimat syahadah harus diilmui. Wal jahlu bihima min a'dhaimi ma yukhillu bi aslil Islam, dan kejahilan terhadap keduanya. Keduanya maksudnya apa ini? Abdullah? Syahadat apa? Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Baik. Nah, kejahilan terhadap keduanya merupakan sebesar-besar perkara yang mencacati pokok agamanya.
dasar agamanya akan cacat kalau dia tidak paham dua kalimat syahadat. Wal 'abdu la yakunu musliman illa bin-nutqi bihima, dan seorang hamba tidak akan bisa menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat tersebut. Maka siapa saja yang mampu berbicara, tidak bisu, kemudian tidak ada yang memaksa dia dengan paksaan yang terpenuhi dhabit ikrah, kalau dia enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, ini hukumnya kafir. Walaupun mengaku aku meyakininya tapi enggak mau mengucapkannya, maka belum dikatakan muslim. Ya, karena harus mengucapkan dua kalimat syahadah. Wala yatimu lahu haqiqatul Islam wal iman illa bil amali bi muqtadahuma, dan tidak akan sempurna untuknya hakikat keislaman dan keimanan kecuali dengan mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadah tersebut. Yang nanti harus antum tahu apa konsekuensi la ilaha illallah, apa konsekuensi persaksian Muhammadur Rasulullah. Ini akan kita pelajari insyaallah. Wa huwa ma tadammanathu syurutuhuma al-ati dzikruha fi kalami Syekhi rahimahullahu taala. Yang konsekuensi yang dimaksud ini yaitu hal-hal yang dikandung oleh syarat-syarat dua kalimat tersebut yang akan datang penyebutannya dalam perkataan Syekh rahimahullah. Fa'ala al-'abdil muslim an yulihima jalla inayatihi. Baik. Fa'ala al-'abdil muslim an yulihima jalla inayatihi wa ya'mala bimadlulihima wa muqtadahuma. Maka wajib atas seorang hamba muslim untuk apa? Mencurahkan mayoritas perhatiannya, atau bahkan sepenuh perhatiannya, dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh keduanya dan konsekuensinya. Jadi perhatian kita harus kuat diarahkan kepada bagaimana kita mengilmui dua kalimat ini dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Wa yadharu ma yukhalifuhuma aw yanqudu aslahuma alladaini dalla alaih, dan berhati-hati dari hal-hal yang menyelisihi dua kalimat syahadah tersebut dan hal-hal yang bisa membatalkan dasar-dasar keduanya yang ditunjukkan oleh kedua kalimat tersebut. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah wa ikhlasul dini lahu wa huwa muqtada syahadati an la ilaha illallah. Baik, yaitu apa yang menjadi konsekuensi pokok dari kalimat la ilaha illallah? Konsekuensinya adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, serta mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah semata. Nah, ini kalau antum ditanya berarti mudahnya, kesimpulan ringkasnya sebelum kita masuk dalam syarah lebih lanjut. Khuzaimah, ketika antum ditanya apa konsekuensi pokok dari kalimat la ilaha illallah, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, dan mengikhlaskan semua amalan untuk Allah. Ini diingat. Raihan sudah dicatat. Apa itu konsekuensi pokok dari la ilaha illallah?
beda? Baik, labas. Nah, maknanya hampir sama, cuman kurang lengkap. Ya, konsekuensinya yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, serta apa? Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah saja. Wa huwa muqtada syahadati alla ilaha illallah, dan itu adalah konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah. Kemudian wal inqiyadu li rasulih sallallahu alaihi wasallam bittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa tasdiqi ma jaa bihi min indi rabbih jalla wa ala wa huwa muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang beralih kepada konsekuensi dari syahadah Muhammadur Rasulullah, mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Konsekuensinya apa? Antum tahu makna konsekuensi enggak? Ya, apa tanya? Sesuatu yang menjadi kewajiban atas kalimat tersebut, yang menjadi tuntutan atas suatu hal yang namanya konsekuensinya. Ini gambaran mudahnya. Nah, kalau kita mengucapkan syahadah Muhammadur Rasulullah, mengakui Muhammad utusan Allah, itu ada hal yang dituntut, kewajiban yang harus dipenuhi. Apa itu? Itulah konsekuensinya, muqtadanya dalam bahasa Arab, yaitu al-inqiyadu li rasulih sallallahu alaihi wasallam, patuh taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan dan ketaatan kita kepada beliau diwujudkan dengan apa? Bittiba'i awamirih wajtinabi nawahihi wa tasdiqi ma jaa bih, dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan beliau, serta membenarkan segala sesuatu yang beliau datang dengannya min indi rabbih jalla wa ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ringkasnya di sini ada 3 konsekuensi utama dari persaksian Muhammadur Rasulullah, yaitu apa? Menunaikan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan membenarkan semua hal yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Qala wa syekh rahimahullahu ta'ala qad khassasa hadha ad-darsa fil kalami ala syahadati alla ilaha illallah wa dzikra syurutiha, atau wa dzikri syurutiha, wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah li ahammiyatihima. Dan Syekh rahimahullah ta'ala mengkhususkan pelajaran kedua ini pada pembicaraan terkait persaksian la ilaha illallah dan penyebutan syarat-syaratnya, serta persaksian Muhammadur Rasulullah, dikarenakan pentingnya kedua hal tersebut. Dan ini memang sangat penting. Karena apa? Berkaitan dengan benar tidaknya keislaman seseorang. Makanya dikatakan li ahammiyatihima wa tawaqqufi sihhati islamil mukallafi alaihima, karena pentingnya dua perkara ini. Dua perkara ini maksudnya apa tadi? Abdurrahman aja, jangan sampai enggak nyambung ah. Nah, 2 kalimat syahadah, karena pentingnya 2 persaksian itu. Juga wa tawaqqufi sihhati islamil mukallafi alaiha, karena apa? Karena bergantungnya keabsahan keislaman seseorang mukallaf padanya. Yang menjadi patokan Islamnya benar atau tidak benar itu berkaitan dengan apa? Persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi benarnya keislaman seseorang bergantung dengan apa? Dengan permasalahan 2 kalimat syahadah ini. Kalau salah, ya tidak benar Islamnya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, juga belum benar Islam. Wa hadza min husni ta'limi syekh lil 'amati wat tarafuqi bihim, dan ini di antara bentuk bagusnya pengajaran syekh terhadap keumuman kaum muslimin, dan juga rifq beliau, lembutnya beliau dalam mengajari mereka,
dengan apa? Mengajari dari yang paling dibutuhkan oleh manusia, haitsu afrada li syahadataini darsan mustaqillan, di mana beliau menyendirikan untuk pembahasan dua kalimat syahadah pelajaran secara apa? Secara tersendiri, diberikan dalam satu pembahasan secara utuh dalam ad-darsus tsani. Kita ambil dulu pembahasan tentang dua kalimat syahadah ini. Ar-ruknul awal asy-syahadatan, kata Syekh bin Baz. Dari rukun-rukun Islam, rukun yang pertama adalah dua kalimat syahadah. Takallama al-mu'allif rahimahullahu ta'ala 'ala syahadataini wa ba'di muta'alliqatihima. Mu'allif rahimahullah, yang dimaksud dengan mu'allif di sini siapa? Akbar. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Nah, beliau membicarakan tentang dua kalimat syahadah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa syaihu ka'adatihi fi rasailihi yabda'u bitauhid wal aqidah, dan syekh sebagaimana kebiasaan beliau dalam tulisan-tulisannya, beliau mengawali dengan tauhid dan akidah. Ini juga perlu kita contoh. Li'annaha asasud din alladzi min ajlihi khalaqallahu al-khalqa wa arsalar rusul. Dikarenakan hal itu merupakan dasar agama yang karenanya Allah menciptakan para makhluk dan mengutus para rasul. Wa satanawalul mawdu'a bi syaklit taliyah, dan pembahasan akan apa? Akan mencakup dalam bentuk sebagai berikut. Pembahasan pertama tentang makanatus syahadatain. Baik. Tingginya kedudukan dua kalimat syahadah ini. Yang kedua, wa maknahuma, tentang makna keduanya. Yang ketiga tentang arkanuhuma, rukun-rukunnya. Yang keempat tentang fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Awalan kita ambil yang pertama, makanatuhuma, kedudukan dua kalimat syahadah tersebut di dalam agama kita ini bagaimana. Karena seorang mengetahui kedudukan dan arti penting suatu perkara, kawan, ini apa? Dituntut untuk kita bisa apa? Bisa mengetahui perkara ini penting atau tidak penting. Yang pertama, hatani syahadatan humar ruknul awal min arkanil Islam. Dua kalimat syahadat ini adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam, dan ini cukup untuk kita mengetahui pentingnya dua kalimat syahadat. Li hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa haji baitillahil haram. Hadits muttafaqun alaih. Nah, dari Abdullah bin Umar, dan antum semua sudah menghafalnya insyaallah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara: persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dalam sebagian riwayat diberi lebih rinci lagi, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Kedudukan yang kedua, asyhadatan awwal wajibin 'alal 'abdi. Dua kalimat syahadah adalah kewajiban pertama kali yang diwajibkan atas hamba. Wa qabulu jami'il a'mal mutawaqqifun 'ala nutqi syahadataini wal 'amali bimujibihima. Dan diterimanya keseluruhan amal-amalan itu bergantung dengan pengucapan dua kalimat syahadah dan pengamalan
konsekuensi darinya. Mujib, nah, semakna dengan muqtada. Ini kedudukan kedua apa? Dua kalimat syahadat adalah kewajiban pertama kali atas hamba dan menjadi apa? Menjadi tolak ukur diterima tidaknya amalan-amalan hamba. Kenapa? Karena amalan hamba ini diterimanya bergantung dengan apa? Pengucapan dua kalimat syahadat. Kalau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, beramal sebanyak apapun diterima tidak? Arif, tidak akan diterima. Kalau tidak melakukan konsekuensi dari dua kalimat syahadah ini, walaupun dia mengucapkan 100 kali, bahkan ribuan kali sambil geleng-geleng kepala, tapi dia melakukan syirik. Setiap bulan Muharram dia menyembelih kambing untuk sedekah bumi demi keselamatan kampungnya, maka diterima tidak amalannya, Iqbal? Tidak diterima karena terjatuh dalam syirik akbar. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak beramal dengan konsekuensinya, tidak diterima. Fi hadits Mu'adz radhiyallahu anhu fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innaka satati qauman ahla kitab fa idza ji'tahum falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-hadits. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Kapan Nabi ucapkan ini kepada Mu'adz? Syukran. Ketika Mu'adz hendak diutus ke Yaman, diberitahu bahwasanya di Yaman sana ini kaum yang kamu dakwah itu adalah ahli kitab, orang yang memiliki pengetahuan, orang yang suka ngeyel, sehingga harus siap-siap. Bukan orang yang betul-betul bodoh, tapi orang punya pengetahuan cuman tidak beramal dengan apa yang telah diketahui. Ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Maka apabila engkau datang kepada mereka, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya perkara yang pertama kali engkau seru mereka kepadanya adalah persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits. Ini jelas menunjukkan la ilaha illallah adalah perkara pertama kali yang hendaknya kita menyeru manusia kepadanya. Dan di sana ada yang lebih sharih daripada hadis ini, kawan. Hadis Mu'adz yang lain. Karena di sini tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah hak yang asasi atas Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadits Mu'adz, ketika Mu'adz ditanya ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kemudian setelah Mu'adz menyatakan wallahu a'lam, maka Nabi menjelaskan haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ini juga makna la ilaha illallah. Hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kedua hadis ini jelas. Bahwasanya dua kalimat syahadah adalah perkara pertama yang diwajibkan atas para hamba dan menjadi patokan diterima tidaknya amalan seseorang. Yang ketiga, annahuma kalimatut tauhid allati hiya asasuddin. Dua kalimat ini adalah kalimatut tauhid.
yang itu adalah pondasi utama agama ini, asasuddin, wa hisnuhul hasin, dan apa? Dan bentengnya yang kokoh untuk agama ini, wal urwatul wuthqa, dan merupakan apa? Tali pengikat yang kuat untuk agama ini. Menunjukkan apa? Kapan saja rusak kalimat tauhidnya, maka agamanya bubrah, agamanya runtuh, bentengnya hancur, nah tali pengikatnya putus. Kedudukan yang keempat, asyhadatan man qalahuma shadiqan dakhalal jannah wa man qalaha kadiban hukkinat damuhu wa uhrizat maluhu fid dunya wa ammal akhirah fa hisabuhu 'ala Allah taala. Dua kalimat syahadah ini siapa saja mengucapkannya dalam keadaan jujur maka mesti akan masuk surga. Dan siapa saja mengucapkannya dalam keadaan berdusta maka dengan sebabnya darahnya dijaga dan hartanya juga terjaga di dunia. Tidak dibunuh, tidak dirampas hartanya. Kenapa? Karena dimasukkan di dunia hukum kaum muslimin. Karena mau mengucapkan walaupun hatinya menyimpan kekufuran, itu bukan urusan kita. Ini hukum di dunia. Adapun di akhirat orang yang seperti itu penghitungannya atas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan apa? Yang akan memintai pertanggungjawabannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka dia telah terjaga, ya, telah terjaga dariku, yaitu maksudnya terjaga dari kaum muslimin, dari perampasan dan dari pembunuhan. Terjaga banyak, maluhu, hartanya terjaga. Tidak boleh diambil jizyah karena dia kaum muslimin. Wa nafsuhu, demikian pula jiwanya tidak boleh kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Sebagaimana kisah masyhur dalam kisah Usamah bin Zaid. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Nah, hak harta diambil dari kaum muslimin kalau itu berupa zakat, diambil. Hak jiwa dia boleh dibunuh kalau apa? Kalau memang dia melakukan beberapa hal yang menjadikan dia boleh dibunuh, seperti qisas atau murtad atau apa, zina dalam kondisi muhsan. Adapun tanpa itu maka tidak boleh harta dan jiwanya dilanggar. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisab pertanggungjawabannya atas Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka jelas kawan, kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadah di dunia, kalau dia jujur maka akan masuk surga. Kalau dia berdusta, hukum di dunia dia tetap apa? Tetap dihukumi muslim. Nah, dijaga darah dan hartanya. Yang kelima, anna la ilaha illallah da'watur rusuli wal anbiya'i jami'an alaihi wassalatu wassalam. Dan terkait kalimat syahadah la ilaha illallah, kalimat ini adalah seruan dakwah para rasul dan para nabi secara keseluruhannya alaihi wassalatu wassalam. Faqad qalu jami'an liaqwamihim u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sebab mereka telah mengucapkan kepada kaumnya, ya, mereka semua telah mengucapkan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang hak kecuali Allah. Juga ayat yang lain yang sangat jelas apa? Rifqi had berkaitan dengan poin kelima ini. Nah, ahsan.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini ditambahkan juga. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru apa? Menyeru kalimah la ilaha illallah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Dan ini lebih sharih, lebih tegas. Bahwa setiap rasul seruannya adalah seruan la ilaha illallah. Nah, 5 hal yang disebutkan di sini menunjukkan pentingnya kedudukan la ilaha illallah di dalam agama kita, Pak. Maka diingat-ingat. Walhamdulillahirabbil alamin.